Sapari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Sidendring Rapang menggelar ajang silaturahmi yang bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum. Kegiatan ini berlangsung di kantor desa Kalusialau, Kecamatan 2 Pitue, dengan tema besar memperkuat sinergi pemerintah desa dengan aparat penegak hukum untuk transparansi, penegakan hukum, dan pembangunan desa berkelanjutan. Acara yang dihadiri oleh Ketua APDESI Kabupaten Sidrap, Naming Palajareng, juga melibatkan seluruh kepala desa se-Kabupaten Sidendring Rapang. Sebagai tuan rumah Kepala Desa Kalusialau, Andi Apris menyampaikan apresiasi atas antusiasme para peserta dan pentingnya kolaborasi untuk menciptakan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Saya sampaikan hanya terima kasih banyak atas diarahkannya, dialokasikannya pertemuan Sapari APDESI di Desa Kalusialau, karena mungkin kami merasa terharu ya, bahagia karena namanya juga kita berada di pinggir perbatasan Kabupaten Sidrap. Kita merasa bahwa Kalusialau bisa juga ditempati untuk Sapari APDESI, karena ini adalah memang momen buat kita semua untuk berkumpul selaku kepala desa Kabupaten Sidrap. Karena mungkin yang hadir tadi lebih banyak, lebih 90% ya yang hadir, dan kami merasa bersyukur sekali karena adanya juga arahan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan datangnya narasumber buat kita, memberikan kita pencerahan, yaitu dari Kejaksaan dan Tipiko itu. Dan saya ucapkan juga permohonan maaf kepada semua rekan-rekan teman seperjuangan Kabupaten Sidrap, bahwa apabila ada pelayanan kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan untuk kedepannya lagi diagendakan di Kecamatan 2 Pitue lagi. Kami selalu siap untuk di Desa Kalusialau. Salam Desa Kupas, APDESI Jaya Bersatu. Hadir sebagai pemateri utama Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap, Sutikno SHMH, didampingi Kasidatun Usnul Alim SHMH, serta Kanit Tipikor Polres Sidrap. Dalam materinya ia menyampaikan materi terkait transparansi dan penegakan hukum. Dalam paparannya, Sutikno menekankan bahwa pembangunan desa harus dilandasi prinsip transparansi demi mencegah potensi penyimpangan dana desa. Dana desa adalah amanah yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Kami dari Kejaksaan Negeri Sidrap selalu siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah desa, khususnya, dan pengelolaan dana desa agar sesuai aturan yang berlaku. Ia juga memberikan pembekalan terkait pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa. Ia menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi aparat desa agar tidak tersandung masalah hukum akibat kelalaian administrasi. Naming Palajareng selaku Ketua APDESI Sidrap menutup acara dengan menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi awal dari terciptanya pemerintahan desa yang lebih baik di Kabupaten Sidendring Rapang. Mari kita bersama-sama membangun desa yang transparan, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sapari APDESI ini mendapat sambutan hangat dari para kepala desa yang hadir dan diharapkan dapat terus berlanjut sebagai forum edukasi serta kolaborasi untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Alhamdulillah kegiatan Sapari APDESI ini dilaksanakan kurang lebih 3 bulan baru dilaksanakan pada hari ini, dan alhamdulillah Desa Kalusialau dalam hal ini Ibu Andi Apris bersedia menjadi tuan rumah dan cukup mewah persiapan yang dilakukan oleh Ibu Andi Apris selaku Kepala Desa Kalusialau. Jadi saya atas nama dituakan di APDESI ini mengucapkan banyak terima kasih Ibu Andi atas segalanya dan semuanya. Nah, poin-poin apa saja yang menjadi utama di kegelaran Sapari APDESI untuk kali ini? Ya, memang pada Sapari kali ini
memang beda dengan yang lain. Karena di agenda pertama tadi memang yang dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Polres Kabupaten Sidin Rapang membicarakan bahwa keterlibatannya Polri dalam penanganan ketahanan pangan di minimal 20-40% anggaran dana desa. Ya. Nah, untuk agenda abdesi sendiri seperti apa? Agenda abdesi pada season kedua, di agenda kedua ini tambah luar biasanya lagi karena membahas anggaran yang masih kami harapkan, yaitu gaji dan tunjangan bulan 11 dan 12 di tahun 2024 ini. Sampai saat ini masih dalam proses, entah apakah nanti ini bisa dicairkan di akhir tahun 2024 ini atau bisa meluncur di tahun 2025 nanti. Ini menjadi pertemuan yang sangat kami tidak pernah bayangkan, bahwa ada beberapa teman-teman menginginkan supaya kita bersabar, dan ada beberapa teman menginginkan bagaimana ada gerakan. Namun insya Allah kami tetap yang dituakan di abdesi ini mengharapkan teman-teman untuk tetap tenang, mempercayakan kepada kami yang dituakan untuk mengurus seperti apa nanti hasil sampai di tanggal 15 Desember nantinya. Ya. Melihat ini abdesi menjadi wadah atau untuk curhat atau berbagi dengan kepala desa, seperti apa harapannya untuk abdesi ke depan ini dan juga teman-teman kepala desa seperti apa? Itulah yang menjadi pokok pemikiran kami sebagai dituakan di abdesi, karena mayoritas teman-teman sudah agak sedikit menyadari bahwa adanya dua kubu di abdesi di Kabupaten Sidin Rapang ini menjadi perbincangan, juga sedikit melemahkan organisasi karena seakan-akan kami kurang-kurang dipertimbangkan lagi. Jadi kami teman-teman berharap untuk dilakukan mediasi untuk dipersatukan, baik dari kubu Pak Surtawijaya maupun kubu dari Bapak Arifin, supaya bagaimana di Sidrap, di DPC abdesi Sidrap ini bisa bersatu, menjadi siapapun yang menjadi ketua itulah yang diakui nantinya, dan siapapun yang kalah bila dilaksanakan nanti musyawarah cabang pemilihan, maka dia yang harus legowo. Jadi wacana untuk abdesi menjadi satu ini lebih terbuka gitu Pak? Gitu. Ya, dari tadi kami sampaikan bahwa terkait masalah ketua diusung atau tidak diusung, saya tetap mendukung untuk yang penting abdesi ini bisa bersatu, karena tidak ada kurang-kurang kekuatan, kurang-kurang semangat kami untuk melihat perkembangan di abdesi ini bila mana tetap dua kubu. Jadi itu yang kami harapkan. Dan juga abdesi dua kubu ini sudah tadi diberikan wejangan dari Dewan Pertimbangan untuk bagaimana nanti akan dilaksanakan musyawarah cabang di abdesi Kabupaten Sidrap ini setelah pelantikan bupati terpilih di tanggal 10 Februari 2025 nantinya. Dari Desa Kalosialau, Kecamatan 2 Pitue, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan. Abdesi Jaya! Abdesi Jaya!